saya ngikutin lagi masuk ke alamat yang ditujukan itu tadi, yang sama bapak itu tadi, Iya. yang suruh belok tadi itu. Nah, simpang tadi. Iya, simpang tadi itu, benar. Saya masuk ke situ, nggak lama handphone saya bunyi. Bunyi. Iya, handphone saya bunyi, Mbak Kuri itu yang nelfon. Oh. Saat saya balik lagi ke situ, saya memang jumpa perempuan. Saya ketemu nih perempuan. Ketemu perempuan. Iya, ketemu perempuan. Udah, saya tanya, Mbak, yang mesan? Saya bilang, Mbak Kuri yang mesan. Iya, katanya, kayak biasa nih mas. Oh. Iya, kayak biasa aja nih ya. Wah, Kayak biasa akhirnya ketemu nih, gitu ya? Iya, akhirnya ketemu kan. Oh, berarti nggak main-main nih Lega. kan gitu ya. Lega dong. Lega dong mas kan. Iya, pasti Iya. lega. Jadi udah, dia naik nih. Naik. Saya ketemu, emang ada sih saya ngeliat bapak itu lagi. Oh, ngelihat bapak itu lagi yang tadi ngasih tahu. Iya, tapi tatapannya jadi tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Kenangan Misteri. Nah, pada malam hari ini ditemani oleh saya Mas Dimas, dikarenakan Mas Kelvin berhalangan untuk hadir. Bagi teman-teman semua yang udah mendukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita mendatangi salah satu narasumber yang ingin menceritakan pengalaman pribadi, yang dimana narasumber tadi mempunyai pengalaman yang cukup menarik. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke narasumbernya karena kita akan memulai OKM, obrolan kenangan misteri. Namanya siapa nih? Angga. Mas Angga. Bang Angga ya? Iya. Bang Angga. Kesehariannya apa nih, Bang? Nah, saya tuh memang mengemudikan ojek online. Oh, salah satu driver ojek online. Oke. Nah, ini Bang, langsung aja nih Bang. Pengalaman pribadi apa yang ingin Abang ceritakan? Jadi tuh ceritanya gini mas, itu sekitar malam, saya padahal udah mau selesai nih, udah memang mau pulang lah kan ceritanya tuh. Tapi terakhir kali saya ada dapat orderan. Nah, dia itu bawa saya ke sebuah desa di Sumatera Utara inilah kan. Jadi saya ikutin orderan itu ya kayak biasa, saya chatting-chattingan sama yang mesan kan, ya, seperti itu. Yang mesan. Nah, kebetulan saya bilang saya isi minyak sebentar ya. Iya. Saya bilang gitu sebelum masuk ke desa itu, gitu kan. Jadi saya selesai isi minyak, saya masuklah ke desa itu. Di situ saya ikutin tuh mapnya saya ikutin. Nah, saat saya ikutin itu ternyata jauh nih ke dalam. Lumayan jauh ke dalam tuh, benar. Sampai pada pertengahan jalan itu kayaknya udah mulai sepi. Iya, sudah sepi-sepi nih, agak sepi lah. Tadinya kan banyak pemukiman, ini udah mulai kok makin sepi lah. Di situ saya tadi ngikutin mapnya itu kan, arah map. Nah, pada saat sudah tempat gelap itu, akhirnya saya bertanya nih, gitu kan. Saya bertanya di situ karena saya benar-benar udah kayaknya, ya mudah-mudahan tahu lah mereka dengan nama, kebetulan namanya itu Mbak Kuri. Mbak Kuri. Di situ. Yang pesan tadi iya, namanya Mbak Kuri. Saya ingat kali itu beneran. Iya. Namanya Mbak Kuri. Nah, saat saya tanya ke desa itu, tapi nggak ada yang tahu.
Bang Angga menanya ke penduduk Iya, sekitar, nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu, gitu. Nah, saya coba lah ikuti lagi. Saya telepon sekali nggak diangkat. Saya berpikir, ini orderan serius nggak ya, gitu kan? Iya. Nah, makanya saya coba ikuti lagi. Karena awalnya kami chattingan juga udah ya enak gitu aja. Nah, Ya pada umumnya ya. iya, Seperti pada umumnya customer gitu aja pada ya. umumnya Customer pada umumnya lah, chat-chatan gitu kan, chattingan sesuai titik kan, Mbak? Saya bilang. Iya, katanya. Saya tunggu ya, katanya. Gitu. Makanya saya datangi. Kebetulan memang pada saat itu saya sepi order. Nah, sepi order makanya saya memang jaraknya tuh angkanya tuh lumayan. Makanya saya mau nih jauh-jauh ke dalam kan gitu kan. Iya benar. Pada 2022 itu kan si COVID tuh ya Mas ya. Kalau nggak salah saya mesti baru masa ada pemulihan. masa-masa pemulihan tuh lah. Benar. Gitu. Makanya saya paksa juga lah. Karena nengok angkanya pun agak lumayan, mudah-mudahan lah rezeki saya bisa bawa pulang kan gitu. Iya. Nah, jadi saya masuki tapi tadi saya ulang nih ya Mas ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang Jadi, penting Mas Angga. saya tanya semua di orang situ nggak ada yang tahu. Yang anehnya saya, pada saat saya sudah di dalam yang tempat sepi tadi nih, saya bertanya lagi, itu pada saat saya tanya lagi, orang pada diem. Mereka hanya mengarahkan tangannya aja. Gitu Mas. Hanya mengarahkan tangannya saja. Gitu, tapi nggak bersuara. Mereka hanya mengarahkan ke tangannya saja. Itu ada sekitar 3 orang kalau tidak salah saya tanya. 3 orang, tiga-tiganya kayak gitu? Iya, 3-3-nya itu, seperti itu. Gitu. Makanya di situ saya terus terang udah mulai merinding lah nih kan. Iya. Kayak gelisah. apa sih ya? Kayak ini gimana sih tempatnya ini kan gitu-gitulah. Iya benar. Maka saya ikuti lagi. Itu saya mesti bikin positive thinking aja Mas. Di situ saya mesti positive thinking terus berpikirnya. Ya udah, saya upai lagi kan. Akhirnya saya coba telepon lagi. Nah, dijawab nih. Oh, dijawab. Dijawab. Dia bilang, "Iya, Pak, terus lagi." Seperti itu. Nah, saya masuk lagi ke dalam. Di situ, Mas. Iya. Mentok di jalan itu kayak seperti tempat-tempat kuburan. Saya masuk, wah ini udah nggak bener nih kayaknya, atau mapnya salah ini kan gitu saya pikir. Titiknya Seperti menunjukkan ke kuburan. Iya. Nah ternyata memang sempet sih negatif thinking tadi nih. Iya. Ini Nggak bener. bercanda nih kan gitu, nggak bener nih kan gitu kan. Dan ternyata ada pula, kebetulan mobil saya berhenti sebelum itu mobil saya berhenti, ada yang ngetok pintu kaca saya. Tek, 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 katanya. Ada yang ngetok. Iya. Mas mau kemana? Dia tanya. Pak, saya mau cari apa ini Pak? Saya kan ojek online. Saya jelasin lah seperti biasa kan. Iya, saya mau nyari penumpang dengan atas nama Mbak Kuri ini tadi. Mbak Kuri. Iya, gitu. Saya nggak kenal katanya. Nggak ada sini namanya Mbak Kuri, kata gitu-gitu. Loh tadi barusan saya telepon, saya bilang. Katanya dia memang nyuruh ya agak terus lagi katanya. Oh, atau mungkin Bapak salah masuk katanya. Iya. Saya tanya Bapak ini, Bapak orang mana? Saya memang penjaga di sini. Oh, dia penjaga di situ Bapak itu. Iya, kebetulan dia penjaga di kuburan itu. Memang penjaganya. Nah, gitu. Yang penjaganya. Udah gitu, dia juga bilang kan, saya rasa saya nggak ada lagi, ini dah ujung ini Pak, katanya. Sudah di ujung ini Pak. Kemungkinan Bapak salah atau balik lagi ke belakang, katanya. Belok, memang tadi saya lewati ada belokan. Ada simpang lah, simpang so itu. Simpang kecil. Yang satu simpang lagi itu pas-pas mobil lewat. Pas-pas mobil. Pas-pas ukuk mobil gitu, satu lagi gitu. Jadi saya masuk. Kemungkinan saya pikir, mungkin di situ nih. Iya. Saya putar balik nih. Saya cari lagi. Saya telepon lagi Mbak Kurinya. Di situ dia udah nggak ngangkat. Nggak jawab, nggak ngangkat sama sekali.
saya sempat positif thinking terus nih saya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan kan nggak seperti itulah kan gitu kan. Benar. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya saya juga ikutin. Saya ngikutin lagi masuk ke alamat yang ditujukan itu tadi, yang sama bapak itu tadi, Iya. yang suruh belok tadi itu. Nah, simpang tadi. Iya, simpang tadi itu, benar. Saya masuk ke situ. Nggak lama handphone saya bunyi. Bunyi. Iya, handphone saya bunyi, Mbak Kurit yang nelpon. Oh. Dia bertanya, Mas dari mana? Dia, saya dari tadi nyari Mbak nih. Dia bilang, saya mesti ngikutin map, tapi saya ke kuburan. Saya bilang, oh, Mas balik lagi lah, katanya. Saya dekat di situ. Dia bilang, waduh. Jadi Mas suruh balik lagi? Itu, saya disuruh balik lagi nih. Saya balik itu, karena agak susah nih, karena jalannya kecil tadi nih. Iya, ya kan, memang agak lama sih saya cari tempat mutar apa segala macam lah. Yang begitu. Balik lagi ke sana. Saat saya balik lagi ke situ, saya memang jumpa perempuan. Saya ketemu nih perempuan. Ketemu perempuan? Iya, ketemu perempuan. Udah, saya tanya, Mbak yang mesan? Saya bilang, Mbak Kuri yang mesan. Iya, katanya, kayak biasa nih Mas. Oh. Iya, kayak biasa aja nih ya. Wah, kayak biasa kira nih ketemu ya. gitu ya? Iya, kira ketemu kan. Oh, berarti nggak main-main nih kan gitu ya. Lega dong. Lega dong Mas kan. Iya, pasti lega. Jadi udah, dia naik nih. Naik. Saya ketemu, emang ada sih saya ngeliat bapak itu lagi. Oh, ngelihat bapak itu lagi yang tadi ngasih tahu? Iya, tapi tatapannya jadi tajam. Tatapan bapak itu tadi nih, jadi tajam sekali menurut saya. Gitu. Iya. Ya udah, saya putar mobil kayak biasa nih Mas. Saya cobalah mau keluar dari desa itu kan. Keluar desa itu. Saya keluarlah dari desa itu. Ya kayak biasa nih, penumpangnya juga. Mas, iya maaf ya katanya, mungkin agak susah nyarinya apa segala macam, gitu-gitulah Mas. Ya, oh, kan? jadi kayak biasa aja. Iya, kayak gitu biasa aja nih Mas. Nah, di pertengahan desa itu, ini yang saya heran Mas. kenapa Mas? Penumpang yang tadi ada di belakang saya, itu nggak ada lagi Mas. Saya curiga nih, kok memang kok diam. Saya kok nggak ada suaranya kan gitu Mas. Tiba saya lihat ke belakang, saya ngeliat dari kaca spion dong. Iya, kaca spion gitu. Loh, kok nggak ada apa? Dan saya ngadep ke belakang, nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Mbak Kurinya nggak ada di belakang. Saya merinding nih Mas, beneran. Iya, saya dengarnya juga merinding Mas. Itu. Nggak ada lagi Mas, perempuan yang ada di belakang tadi ini. Padahal Mas tahu Mbak Kuri masih duduk di belakang. Nah, masih ngobrol kan? Awalnya kan masih ngobrol nih. Ngobrol maksudnya, ya dia juga minta maaf karena alamat itu susah dicari kan seperti itu. Ini tiba-tiba udah nggak ada Mas. Nah, memang maaf cakapnya bukan saya sok pemberani atau apa. Karena rasa penasaran saya nih tadi, saya putar lagi mobil saya Mas. Saya putar lagi mobil saya. Kan saya bukannya, kalau takut sih memang ada takut. Tenang aja, kita ya, pasti Mas. Ada sih rasa takut. Tapi karena penasaran ini tadi. Iya Mas. Saya balik lagi putar mobil itu, memang niatnya mau jumpai bapak yang di dekat kuburan di situ. Di situ saya udah nggak ada positifnya lagi dan negatif thinking terus nih. Nggak bener nih kan gitu kan Mas kan. Udah nggak bener nih. Balik lagi saya ke kuburan itu tadi. Maksudnya mau jumpai bapak ini tadi. Karena pun saya curiga dari tatapan bapak ini kok tajam saat saya balik lagi ke sana tadi, gitu kan. Jadi jumpalah saya memang sama bapak itu tadi di sana. Ketemu. Dan ternyata saya tanya sama bapak itu, Pak, mohon maaf saya keluar dari mobil, saya tanya ngobrol. Pak, mohon maaf Pak, tadi bapak ngeliat nggak saya bawa masuk perempuan ke dalam mobil? Saya bilang, ada yang masuk ke mobil saya, yang penumpang saya itu tadi Pak. Dia bilang, saya nggak ada melihat. Waduh, iya Mas ngomong gitu kayak itu makanya tuh. Iya. Nggak ada nih katanya Mas. Waduh, di situ saya udah bener-bener siapa berarti yang naik tadi tuh, kan gitu. Iya benar. Wah, bingung. Waduh, udah kacau balau lah nih pikiran saya udah ini beneran. Sebaik dia ngomong gitu, saya diem 1000 bahasa nggak bisa.
nggak bisa apa-apa lah gitu mas. Iya. Nggak bisa apa-apa saya, hanya dengar mas katanya. Dia memang nepuk ini saya, mas katanya, mas sadar katanya, mas memang dia bilang mas bukan orang pertama yang seperti ini katanya. Mas bukan yang pertama. Iya. Nah, saya ternyata bukan orang pertama yang seperti itu. Sebelumnya juga sering seperti itu. Orderan katanya ke situ dan nggak taunya memang itu semua nggak ada, gitu loh mas. Nggak ada. Iya. Saya coba hubungi nomor itu tadi dan nomor itu udah nggak aktif mas. Udah nggak aktif Itu ya. mas. Nah, gitu dia. Memang bilang dia, waduh, bukan mas orang pertama yang seperti ini, memang sudah sering katanya. Bahkan udah ojek online yang kereta pun seperti itu juga pernah juga seperti itu. Jadi Mas Angga nih, mohon maaf Mas Angga. Waktu pas Mas mengetahui bahwasanya itu perempuannya tadi itu udah nggak ada di belakang, terus Mas samperin lagi tukang apa tadi yang menjaga kuburan tadi itu, ternyata menyatakan seperti itu perasaan Mas gimana? Waduh mas, itu udah kacau balau, udah nggak tahu lagi mau gimana coba mas, coba lah Lemes gitu ya mas? udah memang aduh, berarti yang tadi yang naik itu siapa, kan gitu dong mas. Iya, pasti bertanya-tanya dalam hati ya mas. Pokoknya udah nggak ngerti lah ini jelasinnya. Udah benar-benar nggak ngerti lah mau jelasinnya lagi mas. Udah sampai apalagi pas saat penjaga itu bilang memang sering seperti itu katanya. Sering ya, mas. Makanya udah waduh, udah nggak tahu lagi lah mas. Oke, saya setelah kejadian itu saya langsung keluar lah. Langsung pulang saya tuh mas. Nggak pikir-pikir lagi. Nggak pikir-pikir lagi, saya bilang Pak terima kasih banyak, saya pulang langsung. Jadi mas, ini yang saya buat penasaran nih mas. Saya buat penasaran. Iya. Kan mas tadi terima orderan. Iya. Awalnya baik-baik Iya, aja. iya. Pas mas telepon tuh suaranya tuh baik-baik aja. Baik-baik aja, biasa aja mas. Kayak Soalnya pada umumnya ya. yang awal-awalnya iya mas, tapi yang memang terakhir kali dia yang nelpon saya, kan ada pada saat terakhir itu dia yang nelpon saya. Itu memang suara dia kok kayak gimana ya mas ya, kayak datar gitu aja mas. Gitu. Kayak datar. Nah, kayak datar gitulah suaranya terakhir itu. Gitu. Iya. Waktu Gitu pas sih, dia Mas. naik ke mobil itu wujudnya masih seperti manusia. Iya, manusia pada umumnya. Pas lihat ke belakang dia gitu? juga pakai selendang gitu aja sih, selendang ke samping gitu doang, gitu aja sih. Nah, Pakai selendang gitu. samping. Iya, selendang ke samping itu saya ingat selendang dia itu warna kuning. Warna kuning. Warna kuning. Dia pakai pakaian biasa, celananya jeans, pakaian kayak kemeja gitu, cewek pada umumnya gitu. Mas. Iya. Begitu sih. Jadi mas, setelah mas pulang nyampe ke rumah, itu mas terngiang-ngiang nggak? Wah, mas, bukan hanya pada saat pulang, mas. Sampai saat ini saya terngiang terus dengan itu, mas. Sampai saat ini. Masih teringat terus. Masih teringat terus. Makanya sampai sekarang ini terakhir saya setiap dapat orderan malam, itu saya udah jarang mau ngambil, mas. Semenjak kejadian itu. Semenjak kejadian itulah. Iya. Kok udah jauh katanya di dalam desa, saya udah nggak berani, mas. Setelah kejadian itu saya nggak berani sama sekali. Tapi Gitu mas sih. boleh sebutin nggak mas desanya tuh desa di mana gitu? Memang iya mas, saya lupa tadi nyebutinnya. Memang saya pun awalnya ada baca di sebelum kuburan itu, bahwasan di situ desa mati, mas. Desa mati. Iya, itulah dia nama desanya. Desa mati yang nggak ini ya mas ya. Waduh, saya udah memang ini benar-benar pengalaman yang paling menakutkan sih buat saya, mas. Iya mas, saya dengarnya juga merinding mas dari tadi mas. Menakutkan sekali, mas, bener. Gitu. Jadi wah cukup menarik nih ceritanya Itu, mas. Makanya, Angga nih. waduh, karena udah gitu kan ini saya alami langsung, mas. Iya lah. Saya langsung yang mengalami ini, makanya. Sempet satu mobil Wah, itu. tiba-tiba menghilang. Sekitar mungkin saya dia dalam mobil saya itu masih kelihatan itu ada sekitar masih kurang lebih
atau 8 menitan gitu Mas, saya mesti ngelihat dia di dalam mobil saya gitu. Iya, sambil ngobrol ya Mas. Itu Ya? makanya gitu. Saya juga tanya, mau kemana Mbak? Kan gitu, seperti biasa pada umumnya lah bicara Mas Iya, driver iya. dengan pelanggannya tadi Iya. kan Mas, gitu sih Mas. Tapi ini Mas Angga, setelah kejadian itu ada hal-hal lain lagi nggak? Sebenarnya sih ada sih Mas, gitu. Ada. Di desa itu juga? Atau di mana? Di luar dari desa itu Mas. Di gitu. luar dari Di luar desa dari desa itu gitu. Tapi tinggal lagi ya saya cuma ceritakan yang di desa ini aja lah Mas. Oh, gitu iya, Mas. iya, Gitu benar, sih. benar, Karena ini benar. saya menurut saya ini yang paling Paling menyeramkan. wah gitulah. Sampai Paling buat- menyeramkan sekali Mas saya rasa. Sampai buat Mas Gitu. teringat terus. Iya. Sampai saat ini dari 2022 sampai sekarang ini saya masih terus kebayang tuh. Iya. Gitu. Itu sih Mas. Benar. Jadi Mas, berarti kisahnya yang Mas ingin ceritakan sampai di desa itu aja ya Iya. Mas. Tapi Mas Angga nih sebelumnya terima kasih banyak. Semoga Mas Angga sehat-sehat selalu ya Mas. Iya. Dimurahkan terus rezekinya. Iya, sama-sama ya Mas ya. Dilancarkan Iya. orderannya. Makasih Mas, makasih banyak Iya. ya Mas. Nah, buat teman-teman semua nih, terima kasih banyak ya yang terus ngikuti kita, yang terus support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Oh ya, bagi teman-teman semua nih yang memiliki pengalaman atau kenangan misteri yang seperti Mas Angga, boleh kirim nomor cerita kalian di nomor WA di bawah sini ya teman-teman. Nah, mungkin dari kami itu aja ya teman-teman. Lebih kurang saya Mas Dimas beserta tim juga Mas Angga mohon maaf kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.